Masih ketemu dengan Ibu di Indonesia Asyik ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi yang berikutnya setelah kata kerja ya. Materi ini apa sih ya? Oke, sebelum kita masuk pada materi kita ya, kita sedikit pemanasan dulu ya dengan contoh kalimat di bawah ini ya. Di sini ada kalimat saya makan, ayah pergi ya. Ternyata kalau disimak, didengarkan dengan baik, ada sedikit keanehan ya dari kalimat ini. Saya makan, ayah pergi. Ya. Saya makan, ayah pergi. Jadi seolah-olah maknanya jadi nggak jelas ya, jadi rancu ya. Mungkin bisa juga rancu, bisa juga jadi bermakna ganda ya. Ketika kamu menemukan sebuah kalimat yang seperti ini ya, ternyata dalam sebuah kalimat itu tidak hanya membutuhkan subjek dan predikat saja. Karena di kalimat ini, di kalimat saya makan, ayah pergi, ini sebenarnya sudah ada subjek atau sudah ada dua buah subjek ya. Subjek saya dan ayah dan dua buah predikat ya, yaitu predikat makan dan pergi. Dengan dua subjek dan dua predikat saja ternyata tidak cukup menjadi sebuah kalimat yang utuh ya. Karena pada kenyataannya kalimat tersebut terasa janggal ya. Oke. Jika yang membaca ya tidak tahu apa yang ingin disampaikan dari kalimat tersebut ya, maka informasi ini pun menjadi kacau ya. Jadi maknanya apa dalam kalimat ini ya? Orang yang mendengar juga pasti bingung ya. Saya makan, ayah pergi. Saya makan, ayah pergi, atau saya makan, ayah pergi ya. Jadi kayak seolah-olah menunya adalah menu ayah pergi ya, seperti itu. Oke. Kita perkenalkan materi kita yang terbaru ini ya. Karena dengan kalimat yang rancu ini ya. Kalau kalimat itu, kalimat yang ambigu ini diubah ya dengan menambahkan kata ketika, maka akan beda maknanya ya. Saya makan ketika ayah pergi. Sayanya subjek, makan predikat, ketika adalah konjungsi atau kata hubung ya. Materi kita ini ayah, subjek, pergi, predikat. Dengan dua subjek dan dua predikat digabung dengan kata hubung yaitu konjungsi, maka akan terlihat ya maknanya yang lebih jelas ya. Oke, atau misalnya kita ubah juga jadi saya makan tetapi ayah pergi ya. Jadi dari dua kalimat tadi yang terasa janggal tadi dengan ditambahkan dua jenis konjungsi, maka terdengar kalimat ini lebih logis ya. Bukan ajaib ya, bukan aneh ya jadinya masuk akal. Jadi kita yang membacanya bisa tahu kira-kira gambarannya seperti apa ya dari kalimat tersebut. Ya, dengan menambahkan kata ketika dan tetapi ya, jelas ternyata diperlukan sebuah konjungsi ya, diperlukan sebuah kata hubung ya yang membuat kalimat ini menjadi lebih bermakna ya. Jadi kalimat ini tadi walaupun sudah memiliki dua subjek dan dua predikat ternyata menjadi tidak logis ya, tapi ditambahkan dengan satu kata yaitu kata hubung atau konjungsi, maka menjadi lebih logis. Jadi materi kita hari ini adalah tentang konjungsi ya. Konjungsi ini ternyata banyak sekali manfaatnya untuk membuat sebuah kalimat itu terdengar lebih masuk akal, lebih logis ya. Oke, kita kenalan dulu ya sama si konjungsi ini. Apa itu konjungsi? Konjungsi didefinisikan sebagai kata sambung atau kata hubung. Dalam sebuah kalimat, posisi konjungsi ini bisa diletakkan di bagian awal kalimat, di tengah kalimat, atau bisa juga di awal paragraf ya. Seperti itu. Konjungsi juga dapat digunakan setelah tanda titik, setelah tanda tanya, ataupun setelah tanda seru ya. Jadi penggunaan konjungsi itu posisinya mau di awal, mau di tengah, ataupun di awal paragraf, ataupun bisa juga digunakan setelah tanda titik, setelah tanda koma, tanda tanya, dan tanda seru ya.
Tapi yang jelas ya, konjungsi tidak dapat digunakan untuk menjelaskan suatu kata karena peran konjungsi ini sebagai kata hubung atau kata sambung, bukan sebagai memberikan penjelasan ya. Jadi fungsinya konjungsi ini tidak menjelaskan arti ya, tapi lebih sebagai kata hubung. Oke, lanjut lagi. Apa saja fungsi konjungsi? Ya, fungsi konjungsi ini ada beberapa fungsi konjungsi ya, yaitu yang pertama, menghubungkan kata dengan kata, menghubungkan frasa dengan frasa, menghubungkan klausa dengan klausa, menghubungkan kalimat dengan kalimat, dan menghubungkan paragraf dengan paragraf ya. Jadi peran konjungsi ini sangat penting ya. Jika kalimat hanya terdiri dari subjek dan predikat tambahan kata lain, pasti kalimat ini akan membingungkan. Jadi peran si konjungsi ini adalah menyambungkan ya, menggabungkan sehingga kalimat yang tadi terdengar tidak masuk akal, yang tidak logis tadi bisa menjadi logis ya, bisa enak lah dengarnya ya. Oke. Jangan sampai kita stres dan pusing juga ya, supaya rileks-rileks saja ya, santai saja karena Indonesia itu asik ya. Jadi seperti sebelum-sebelumnya Ibu bilang, nggak usah dibawa sibuk, nggak usah dibawa pusing, nggak usah dibawa stres, karena pandemi ini aja sudah cukup bikin kita stres ya. Jadi bahasa Indonesia ini asik ya, jadi pelajarinya secara asik ya. Tadi kita sudah tahu bahwa konjungsi itu apa ya. Jadi konjungsi itu sebagai kata hubung ya. Selain tadi fungsinya sebagai apa, sekarang ada jenis-jenis konjungsi ya. Jangan stres dulu, santai dulu, tarik nafas dulu ya. Kita mau jelasin tentang jenis-jenis konjungsi ya. Konjungsi dibedakan menjadi dua, yaitu konjungsi intra kalimat dan konjungsi antar kalimat ya. Konjungsi intra kalimat atau antar klausa ya. Ini adalah konjungsi yang menghubungkan klausa induk dan klausa anak ya. Ternyata kalimat punya anak ya, punya induk juga. Oke, lewat ya. Jadi langsung balik lagi kita ke laptop ya. Konjungsi intra kalimat atau antar klausa ini adalah konjungsi yang menghubungkan klausa induk dan klausa anak. Biasanya terdapat pada bagian tengah kalimat ya. Jadi dia ada induk kalimat ya, dari sini juga ada anaknya ya. Jadi supaya nyambung anak sama induk nih ada konjungsi ya di tengah-tengahnya. Oke, jenis-jenis konjungsi intrakalimat ada 3 ya. Ada konjungsi koordinatif, subordinatif, dan korelatif ya. Oke, kita akan jelasin satu demi satu ya. Kita akan semakin mengenal lagi ya konjungsi itu. Ternyata punya banyak jenis dan keluarga ya. Kita harus kenalan dulu sama konjungsi dengan keluarga-keluarganya konjungsi. Oke. Konjungsi koordinatif ya. Fokusnya sama konjungsi koordinatif dulu ya, jangan sama gambarnya. Konjungsi koordinatif berfungsi menghubungkan dua atau lebih klausa yang memiliki status sederajat ya. Jadi kalau statusnya nggak sederajat ya, beda kasta ya, dia nggak akan bisa digabungkan dengan konjungsi ya. Jadi konjungsi koordinatif berfungsi menghubungkan dua atau lebih klausa yang memiliki status sederajat ya. Kalimat juga ada derajatnya ya, selain tadi ada induk, anak, dan ada derajat. Bahkan kita lanjut lagi ya. Contoh konjungsinya yaitu dan, tetapi, melainkan, padahal, lalu, kemudian, dan sedangkan ya. Contoh kalimatnya mungkin seperti ini ya. Dari kata dan, ibu memasak dan menggendong adik ya, seperti di contoh yang tadi. Ibu memasak dan menggendong adik. Coba kalau nggak ada konjungsi, ibu memasak, menggendong adik. Ibu memasak, menggendong adik. Apakah menunya adalah menu menggendong adik ya, jadi rancu ya. Tapi ternyata setelah ada konjungsi dan ya, atau konjungsi koordinatif dan ini, maka jadi jelas. Jadi si ibunya masak sambil gendongin dedeknya ya. Jadi ibunya masak, dedeknya digendong. Ini dedek menu baru ya, seperti itu mungkin ya. Oke, next, lanjut saja. Contoh kalimat lainnya ya, selain tadi ibu memasak dan menggendong adik, ternyata di sini juga ada kalimat lainnya ya. Ada
Anita menggunakan baju merah tetapi sahabatnya memakai baju putih. Ayah bukan bermaksud membela kakak, melainkan membela adiknya. Anita sibuk mengerjakan tugas pada ia harus mencuci baju. Kakak memasak nasi lalu menyiapkan lauk pauk. Nenek adalah orang yang sabar, sedangkan kakek tidak sabaran. Ya, di sini ada contoh yang berikutnya lagi ya, yang bikin kita bakal mengerti ternyata apa sih fungsi konjungsi ini. Kemudian ya, dari kata kemudian, ya dari konjungsi kemudian, ibu merapikan baju, kemudian membereskan mainan adik yang berserakan. Bayangkan, jika tidak ada konjungsi, maka hasilnya adalah ibu merapikan baju, memasak, menyetrika, mencuci, menggendong, dan lain sebagainya. Jadi ibunya punya banyak tangan ya. Tangannya banyak, jadi kayak ya. Nah, kebayang ya, jika tidak ada konjungsi, makanya mungkin si kalimatnya akan menjadi makin gak karu-karuan ya. Nah, jadi jelas ya fungsi konjungsi ini apa, supaya kalimat ini menjadi lebih jelas ya. Oke. Next. Konjungsi subordinatif. Kalau tadi koordinatif, sekarang subordinatif. Fokusnya sama teksnya dulu ya, jangan sama gambarnya. Konjungsi subordinatif yaitu konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dengan status berbeda derajat ya. Contoh konjungsinya: ketika, sejak, setelah, andai, supaya, ibarat, karena, jika, sehingga. Yaitu contoh konjungsinya, konjungsi subordinatif. Ini contoh kalimatnya dari konjungsi ketika ya. Ayah pulang ketika adik sedang sekolah. Jadi di sini ada dua buah kalimat ya, atau dua buah klausa ya. Ayah pulang, adiknya sekolah. Jadi ayah pulang ketika adik sekolah. Jadi digabungkan ya, seperti itu. Jadi konjungsinya itu menggabungkan dua klausa yang berbeda. Yang ayahnya pulang, lalu ini adiknya ya. Kalau yang pertama tadi koordinatif tadi, ini orangnya masih sama ya, ibunya masak, ibunya gendong ya. Kalau ini beda, ini sini adik, sini ayah ya, seperti itu. Jadi ayah pulang ketika adik sedang sekolah. Jadi ada dua klausa yang sebenarnya berbeda ya, beda-beda, tapi karena diberikan konjungsi kata hubung ya, jadi akhirnya menjadi satu kesatuan yang utuh ya. Oke. Berikutnya contoh-contoh yang lain tadi yang subordinatif ya. Sinta menjadi murung sejak ditinggal kucingnya ke desa. Sedihnya. Adik membereskan mainan setelah digunakan bersama teman. Andai aku dewasa, pasti aku akan menjadi orang yang sukses. Amin. Petani memberikan pupuk organik supaya tanamannya berbuah lebat. Rasa keinginan tahuannya yang tinggi ibarat seorang peneliti. Dina tidak jadi mengunjungi neneknya karena cuaca mendung. Kasihan ya. Maya tidak mau makan sehingga ia menjadi kurus ya. Di sini juga ibu kasih contoh yang berikutnya ya, dari konjungsi jika. Pak guru tidak akan memberikan nilai bagus jika ada murid yang sedang mencontek. Siapa yang masih suka mencontek ya, apalagi PJJ sekarang ya, nggak ada yang tahu apakah yang kita lakukan. Cukup kamu dan Tuhan yang tahu. Oke, lewat saja dulu itu ya. Oke, dari kalimat ini kita bisa semakin tahu dengan konjungsi ini ternyata konjungsi subordinatif itu menghubungkan dua klausa yang berbeda ya menjadi satu kesatuan utuh ya. Menghubungkan dua cerita yang berbeda, yang satu gurunya yang ngoreksi, yang satu anaknya lagi nyontek. Nah, disatuin ya, seperti itu. Oke, berikutnya di sini ada bagan pengelompokan konjungsi subordinatif ya, ada di dalam tabel ini ya. Jika kalian ingin lebih mengenal lagi konjungsi subordinatif ya, kalian boleh mencatat ya tabel ini, atau mungkin juga kalian boleh foto atau apa saja ya, supaya lebih mengenal tentang konjungsi subordinatif ini ya, karena ini juga sangat penting ya supaya kalian mengetahui apa saja sih hubungan dari konjungsi serta jenis konjungsi tersebut ya. Oke, ibu rasa kalian masih tetap menyimak ya. Oke, di sini bagannya ya, silakan. Jadi ini lebih menjelaskan tentang
pengelompokan konjungsi ya. Yang pertama yaitu hubungan waktu. Jenis konjungsinya sebelum, sesudah, sehabis, sehingga, selesai, sambil, selagi, sampai, sementara, ketika, setelah, sejak, tak kala, seraya, selama ya. Jadi ini yang berhubungan dengan waktu. Ada juga konjungsi yang berhubungan dengan syarat, jika, kalau ya, nah kayak gitu. Lalu ada juga konjungsi yang hubungannya dengan tujuan, agar, supaya ya, ada tujuannya jelas di sini. Lalu pengandaian, andaikan, sekiranya, seandainya. Lalu konjungsi yang ada hubungannya dengan pemiripan ya, seakan-akan, seperti, bagaikan, seolah-olah. Lalu hubungan penyebaban, sebab, karena, oleh karena. Lalu hubungan konsesif, biarpun, walaupun, meskipun, sekalipun ya. Hubungan penjelasan yaitu bahwa ya konjungsinya. Dan yang terakhir adalah hubungan cara, dengan, melalui ya. Berarti ini konjungsi, kalau cara ini berarti kalau lebih kayak teks prosedur ya jadinya ya. Jadi menggunakan konjungsi cara ya. Oke, lanjut ya di materi yang berikutnya ya, yaitu konjungsi korelatif ya. Kalau tadi ada koordinatif, subordinatif, dan yang sekarang terakhir adalah korelatif ya. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata atau frasa atau klausa, dan kedua unsur itu memiliki status sintaksis yang sama ya, statusnya sama. Jadi konjungsi korelatif terdiri atas bagian yang dipisahkan oleh salah satu kata, frasa atau klausa yang dihubungkan ya. Seperti apa konjungsi korelatif? Yuk lanjut. Jadi konjungsi korelatif ini diartikan sebagai jenis konjungsi yang menghubungkan dua unsur yang setara. Entah itu baik kata, frasa, klausa maupun kalimat. Dua unsur tersebut sebetulnya merupakan unsur-unsur yang dapat berdiri sendiri. Oke. Ya. Menurut beberapa sumber, konjungsi ini sering disamakan dengan konjungsi koordinatif ya. Jadi konjungsi korelatif ini katanya sih mirip-mirip ya sama koordinatif. Bedanya pada konjungsi korelatif ini terdiri atas beberapa gabungan kata, sedangkan kalau koordinatif hanya terdiri dari satu kata saja ya. Contohnya ya, supaya lebih jelas yang membedakan antara korelatif dan koordinatif ya. Kalau di contoh korelatif ya, contohnya baik titik-titik maupun titik-titik, atau jangankan titik-titik pun titik-titik, atau bukan hanya titik-titik melainkan titik-titik ya. Semuanya itu kan lebih jelas jika ada contoh kalimat. Yap. Lalu berikutnya ada entah sedemikian rupa sehingga titik-titik ya tidak hanya titik-titik tetapi juga titik-titik ya. Banyak titik-titik ya, masih pada nyimak ya, masih pada dengerin ya. Oke, supaya lebih jelas lagi tentang korelatif yang membedakan dengan koordinatif apa sih ya. Ini dia contoh kalimatnya ya. Baik siang maupun malam, acara bazar itu tetap ramai dikunjungi. Jadi kalau tadi koordinatif itu hanya satu konjungsi, kalau korelatif ini ada dua konjungsi ya. Jadi menghubungkan dalam satu kalimat dengan dua konjungsi, yaitu konjungsi baik dan konjungsi maupun ya. Seperti ini pada contoh yang pertama ya. Baik siang maupun malam, acara bazar itu tetap ramai. Jangankan bukit, gunung pun sanggup aku daki ya, kayak judul lagu dangdut ya. Bukan hanya musisi lokal yang tampil di festival musik tahun ini, melainkan sejumlah musisi mancanegara pun turut andil di festival tersebut ya. Entah benar, entah tidak, aku masih meragukan kata-katanya ya. Gedung itu dihias sedemikian rupa sehingga menjadi lebih menarik dari biasanya. Oke ya, masih tetap menyimak ya, ternyata menyenangkan sekali ya. Karena Indonesia itu asik ya. Oke. Tidak hanya pejabat dan kolega, sejumlah artis pun hadir di pernikahan putri Presiden RI tersebut. Siapa ya presidennya yang anaknya nikah?